Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melani Putriana Purba dengan NIM 122370032 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan mengenai mata kuliah pengantar estimasi sumber daya. Sumber daya sendiri memiliki arti sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedangkan cadangan adalah bagian dari endapan mineral yang dapat diproduksi atau ditambang secara ekonomis. Estimasi dari sumber daya dan cadangan ini dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu apabila dilakukan proyek eksplorasi. Klasifikasi cadangan terbagi menjadi dua, yaitu cadangan terkira dan cadangan terbukti. Sedangkan untuk metode perhitungan untuk estimasi sumber daya ataupun cadangan terdapat dua metode. Yang pertama metode konvensional dan metode komputasi. Untuk metode konvensional itu terdapat dua jenis, yaitu metode penampang vertikal dan metode penampang horizontal. Sedangkan untuk metode komputasi itu menggunakan software komputer, di mana untuk metode komputasi itu menggunakan metode blok model. Untuk fungsi dari estimasi sumber daya dan cadangan ini yang pertama yaitu untuk menentukan kuantitas dan kualitas bahan galian, lalu memperkirakan bentuk 3 dimensi dari bentuk bahan galian. Lalu fungsi selanjutnya adalah dapat mengetahui umur dan dapat menentukan prasarana pendukung yang dapat digunakan dalam proses penambangan. Sumber daya terbagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya terukur. Sumber daya ini adalah kategori dengan tingkat kepastian tertinggi, di mana distribusi sumber daya ini diketahui secara akurat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua ada sumber daya terindikasi. Sumber daya ini memiliki tingkat kepastian yang tinggi tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan sumber daya terukur, di mana jarak antar titik pengujian bisa lebih lebar dibandingkan dengan sumber daya terukur, tetapi masih dalam rentang yang dapat menjadi estimasi yang relatif tepat. Yang ketiga itu ada sumber daya tersirat, di mana kategori ini dengan tingkat kepastian yang terendah. Gambaran umum mengenai sumber daya ini itu bisa diperoleh tetapi dengan ketidakpastian yang tinggi terkait kuantitas dan kualitasnya. Nah, dari 3 klasifikasi ini itu dapat membantu dalam menentukan nilai ekonomi dari sumber daya tambang ketika dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan proyek tambang. Sumber daya yang berada di kategori ini terukur dan terindikasi lebih mungkin untuk dikembangkan menjadi cadangan tambang yang ekonomi, sementara sumber daya tersirat memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, bye-bye.